Dan nama Allah yang saya bahas itu berdasar surat Al-Hasr ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Jadi yang kita soroti wallah, nama Allah itu sendiri. Dan kalimat berikutnya insya Allah di lain kesempatan ya. Pada waktu yang lalu sudah saya bahas tentang nama Allah itu sendiri, kadang-kadang Allahu, kadang Allah, kadang Allahi. Dan nama Allah itu sendiri bisa menjadi halal atau tidak. Artinya kalau disebut nama Allah jadi halal, kalau tidak disebut jadi haram. Yaitu urusan penyembelihan. Kalau menyembelih dengan nama Allah, pakai bismillahi Allahu Akbar, bismillahnya, maka itu jadi halal sembelihannya. Tetapi kalau tidak pakai nama Allah, maka tidak halal. Ini berdasar surat Al-An'am ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih wa innahu lafiskun wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jangan engkau makan sembelihan mimma lam yudkarismullah, yang tidak disebut nama Allah, karena itu lafiskun, itu fasik. Dan perbuatan fasik itu selalu didorong oleh setan, karena setan itu selalu mendorong sesamanya, mendorong umat manusia dan mempengaruhi mereka supaya setan itu dijadikan pemimpin oleh manusia. Nah, maka oleh karena itu hati-hati, jangan sampai memakan sembelihan yang tidak menggunakan asma Allah. Nah, kenapa di dalam surat Al-Maidah sembelihan ahlul kitab dihalalkan? Ta'amul ladina utul kitab. Karena ahlul kitab juga menyembelihnya atas nama Allah. Asal tentu saja penyembelihannya benar ya. Itu bahayanya kalau memakan makanan yang tidak menggunakan asma Allah. Kemudian nama Allah juga di awal surat Al-Baqarah itu digambarkan akan menambah penyakit. Ini kedua ya. Jadi kesekian dari awal. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Dia akan menambah penyakit bagi orang munafik, bagi yang punya penyakit nifak. Jadi penyakit di dalam diri manusia itu kan ada penyakit marad, ada penyakit marid. Istilahnya, kalau marad itu lebih cenderung penyakit nurani. Penyakit hati nurani itu istilahnya marad. Tapi kalau marid itu penyakit fisik. Makanya ibadah saum kalau marid paman kana min paman tatum di dalam ibadah saum ayyam ma'dudat di sana ditandaskan bahwa saum itu harus dilaksanakan tepat waktu, tapi paman kana maridon, kalau marid wa ala safarin atau di perjalanan boleh tidak saum tepat waktu tapi diganti yang lain. Jadi kalau marid mah, kalau penyakit fisik itu ada rukhsah atau ada keringanan. Dan setiap penyakit fisik ada keringanan. Makanya kemarin tuh ada ibu-ibu cerita di masjid ada imamnya yang terlalu panjang sampai cangkel. Saya katakan, kenapa ibu tidak duduk saja? Karena itu boleh, sakit kalau jadi ibu tidak perlu protes kalau imamnya panjang. Kalau imamnya terlalu panjang, melantat gitu bacaannya, ibu duduk aja. Jadi gek gitu ya, duduk. Nanti pas mau ruku kalau masih kuat ya berdiri lagi. Jadi nggak masalah itu. Jadi jangan terlalu dipaksakan sampai para regel gitu ya, sampai tidak bisa walakaya. Jadi duduk saja itu. Jadi
Sehingga kalau duduk kan tenang aja gitu, imam rek baca panjang juga silahkan saja. Nah, itu nanti resepnya, karena kalau dalam keadaan sakit apapun itu ada keringanan, ada rusoh termasuk ke saum. Tapi kan ada hadis katanya sumu tasihu, saumlah kalian sehat. Nah itu kan hadisnya tak salah, ada sumbernya, jadi tidak bisa dijadikan dasar. Jadi Quran juga memberikan keringanan bagi yang sakit, mah tidak usah memaksakan diri, baik sholat maupun ibadah-ibadah yang lain, termasuk termasuk saum, ya, termasuk saum. Memang para petugas kita itu harus pandai juga ya mengingatkan para imam, mungkin kalau yang terlalu panjang atau terlalu cepat. Menantu saya jadi imam yang kedua, bacaannya terlalu cepat, sehingga kata ibu-ibu banyak yang salah. Sebetulnya bukan salah bacaan, cuman karena ragdeg jadi teu kaharti, jadi dianggap salah. Ya. Jadi kalau benar-benar salah mah saya ganti. Kemarin juga waktu jadi imam itu Jajang tentu saja kalau banyak yang salah. Tapi itu bukan salah, tapi karena bacaannya cepat, jadi kurang terpantau oleh hati kita. Nah itu kembali kepada penyakit ya. Jadi kalau nanti kalau ada imam yang panjang lagi, ibu sedang sholat cangkel, duduk saja atau nyarane teu naon. Ya, fi qulubihim maradun, itu adalah marid. Tapi kalau marod, ya, kalau marod itu tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Kalau penyakit hati mah yang ada keringanan itu penyakit fisik. Ya kalau penyakit fisik itu ada keringanan. Tapi kalau penyakit hati tidak ada keringanan, karena fazadahumullahu marodo. Di situ yang kita soroti, perkataan atau istilah Allah, fazadahumullahu marodo, maka Allah akan menambah penyakit. Jadi untuk penyakit munafik mah tidak disembuhkan oleh Allah dan tidak bisa disembuhkan oleh dokter, oleh ahli herbal juga enggak, oleh siapapun. Kalau penyakit munafik, siapa yang menyembuhkannya? Ya harus diri sendiri. Jadi tidak bisa sembuh tanpa ada usaha untuk diri sendiri untuk mengubah perbaikan atau memperbaikinya. Kan di sini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado, itu istilahnya marad, fazadahumullahu maradon. Nah, nambah juga marad. Jadi kalau punya penyakit marad, maka ditambah oleh Allah marad, penyakit hati lagi, tidak disembuhkan. Tapi kalau penyakit marid itu bisa diobati oleh orang lain, oleh diri sendiri, dan juga Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkannya karena Allahumma robban nas bal ba'si. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ada yang punya penyakit hati, tidak bisa dengan Allahumma robban nas bal ba'si. Sama kudu didakwahi, kudu dididik. Nah, bahkan ditandaskan di dalam ayat 10 itu walahum adzabun alim. Bagi mereka itu siksaan yang amat pedih, bima kanu yakdibun, karena mereka itu bohong, ya. Disebabkan bohong. Dan ditegaskan pada kalimat Allah berikutnya adalah Al-Baqarah 140. Di situ dikatakan Allah tidak lalai. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillahu wa man adlamu mimman katama syahadah indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi yang disoroti di situ nama Allah, Allahu, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak pernah lalai dari apa yang kalian perbuat. Jadi hari ini ada 3 ayat nama Allah. Yang pertama, la ta'kulu mimma lam yudkarismullah. Yang kedua, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Dan yang ketiga, wa mallahu bighafilin amma ta'malun.
dari nama Allah yang jumlahnya 1567 dan yang menggunakan li 243 dan yang menggunakan innallaha itu yang menggunakan li 113 dan yang menggunakan innallaha jumlahnya 243. Insya Allah kajian di dalam ayat yang lain masih nama Allah akan saya sampaikan di kesempatan yang lainnya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.